Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nurlela. Saya sebagai pendidik PAUD di TPA Ceria SKB Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2013 saya mulai bekerja sebagai pendidik di SKB Kota Pangkal Pinang. 12 tahun yang lalu saya masih tinggal di daerah perdesaan, yaitu di Desa Z, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Jarak tempuh yang harus saya lalui setiap harinya kurang lebih 25 km dari rumah ke sekolah. SKB Kota Pangkal Pinang adalah sebuah lembaga pendidikan negeri satuan pendidikan formal yang berlokasi di Jalan Kampung Melayu RT 009 RW 003 Kelurahan Batu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SKB Kota Pangkal Pinang berdiri sejak Desember 1995. SKB Kota Pangkal Pinang juga dilengkapi dengan fasilitas mendukung, seperti akses internet, listrik PLN. Lembaga ini melayani pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan satuan pendidikan PAUD yang masing-masing memiliki rombel. Pada tahun pelajaran 2025-2026, peserta didik PAUD sekarang ini berjumlah 138 anak dan masing-masing rombel memiliki siswa-siswi berjumlah 15 anak. Adapun visi misi SKB Kota Pangkal Pinang mewujudkan generasi yang unggul dan berkarakter, mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional peserta didik, mengimplementasikan inovasi dalam pendidikan. 12 tahun saya mengabdi sebagai guru honor di sekolah yang saya cintai ini. Saya mendedikasikan diri saya untuk selalu memberi motivasi serta menumbuhkan semangat belajar anak usia dini. Dan anak usia dini merupakan fondasi pertama dalam membentuk karakter, moral, dan kebiasaan anak. Mengajar bukan hanya sekedar mendidik, tetapi juga membentuk karakter, menanam nilai, memberi teladan untuk menjadi siswa sebagai pribadi yang lebih baik. Dongeng masih memiliki peran penting dalam perkembangan anak-anak, terutama dalam membangun motivasi, rasa percaya diri, dan mengajarkan nilai-nilai sosial serta moral. Dalam hal ini, guru dapat merancang pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan menarik dan interaktif terkait pembelajaran dengan metode mendongeng. Melalui mendongeng, anak-anak dapat meningkatkan imajinasi, berpikir logis, mengenal simbol, serta bentuk geometri secara menyenangkan, bermakna, dan menggembirakan. Namun, dalam menghadapi situasi di kelas, kurangnya sarana dan prasarana seperti media gambar dan media digital, sehingga kurangnya ketertarikan anak terhadap kegiatan mendongeng. Pada suatu hari, di hutan belukar Bangka Belitung, hiduplah beberapa binatang yang hidup saling berdampingan. Mereka saling merukut dan saling menyayangi. Suatu hari, si Lilin, Pipit, dan Momo sedang bermain di hutan. Aku suka bermain. Aku juga suka bermain. Aku juga suka bermain. Ayo kita bermain. Ayo. Ayo bermain. Ayo bermain. Ayo bermain. Ada saat mereka asik bermain, tiba-tiba si Momo melihat di seberang sana. Anak usia dini memiliki rentan perhatian pendek, sehingga sulit untuk mempertahankan fokus mereka mendengarkan dongeng. Sehingga guru perlu menggunakan teknik mendongeng yang menarik, interaktif, dan melibatkan anak-anak secara aktif, menyesuaikan materi dengan usia dan kemampuan anak. Dalam hal ini, cerita dan kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan usia, minat, dan kemampuan anak. Dia akan memiliki seutuhnya. Kamu tujuh titik.
Dengan dia yang sangat berhati-hati, akhirnya Tilly bisa mengambil pisang. Oh, aku mau ngambil pisang ini saja. Pisangnya besar. Aku suka makan pisang. Tilly, kamu banyak sekali buah pisangmu. Aku cuma punya 2 saja. Kamu punya 5 pisang. Iya, tadi aku mengambil 5 pisang. Aku sedih. Aku cuma dapat 2 saja. Iya, kita juga dapat 2. Aku sedih. Akhirnya Tilly membagikan pisangnya kepada siapa? Kepada Momo dan Pipi. Baiklah Momo, Pipi, ini dibagikan dengan kamu satu ya. Terima kasih, Tilly. Ini satu untukmu, Pipi. Terima kasih, Tilly. Kamu baik sekali. Aku senang berteman denganmu. Akhirnya mereka main bersama-sama lagi. Aku senang bermain. Aku senang bermain. Aku senang bermain. Akhirnya mereka bermain bersama-sama. Teman-teman, ayo kita hitung berapa jumlah pisang yang diambil Tilly? 5. Mana jarinya 5? Oke, kita hitung. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita petualangan 3 sahabat hutan. Ayo, siapa yang tahu apa pesan moralnya? Berbagilah bersama teman. Iya, kita harus saling berbagi. Senang tidak hari ini? Nah, yeay. 1, 2, 3, 4, 5. Kegiatan kedua, yuk kita menghitung jumlah buah pisang. 1, 2. Pada kegiatan ini, anak-anak dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Kemampuan literasi, anak-anak dapat menyimak, dan numerasi, anak-anak dapat mengenal angka dan bilangan. Besar yang ini, kecil. Yang besarnya ada berapa? 2. Yang kecilnya 4. 2 digabung ditambah 4 jadi berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketiga kita, dapatkah kamu menyusun kata mungkin? Ini apa saja? P, I, bacanya pipit. Ini dari apa kamu gunakan? Dari kayu, ranting kayu ya. Guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan anak usia dini agar dapat memilih materi yang tepat. Kemampuan literasi, membaca, memahami, menalar, dan numerasi, berhitung menggunakan konsep bilangan angka matematika atau mengenalkan bentuk geometri adalah pondasi penting bagi kesuksesan belajar siswa. Kegiatan mendongeng ini akan menyenangkan dan lebih efektif bagi anak usia dini. Kegiatan dongeng dan bermain di sentra pada hari ini, semoga dari kegiatan ini anak-anak dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Karena kemampuan literasi dan numerasi pada anak usia dini sangatlah penting, di mana anak dapat mengenal angka, bilangan, serta memperbanyak pembendaharaan kata. Anak-anak dapat beradaptasi, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, serta mengenal binatang khas Bangka Belitung. Terima kasih. Dongeng bukan hanya pengantar tidur saja, tetapi mendongeng juga dapat membuat anak-anak menjadi memperbanyak kosakata dan meningkatkan imajinasi anak ya Bun.